Yang kemarin waktu minta link itu kan, minta sama si Woni itu kan, aku bilang tuh nggak tahu Winda kan, dia suruh minta sama si Oka, Oka udah punya ini kan udah. Apanya? Link Zoom itu katanya. Oh dia pasang sih itu. Nggak sama Roni pula sama kamu. Sudah. Udah muncul. Itu moderator itu lah. Lagi masuk katanya lagi bimbingan puas.
Present. Aroma memang kabupaten kota tentunya. Enak loh, Ya, enak loh. Gara-gara ini yang ini kita Udin nggak mau. Pak, puasa Pak. Lupa. merupakan arahan dari Nengok PPK kenyang. yang merupakan arahan dari Bapak Presiden ya, kepada tugas-tugas nasional dan yang diketuai oleh Bapak Menko. Sebagai ketuanya adalah Menteri PPNKS dan juga Menteri Dalam Negeri. Buat apa lagi? Mengemban tugas untuk menjadi ketua tugas. Nah, kemudian di bawahnya tentu saja menteri-menteri tersebut dibantu oleh para eselon 1 yang semuanya masuk di dalam struktur. Aroma ini dia udah kejar tayang. Nah, Bapak sekalian yang berada di daerah, kita semua tahu bahwa sudah Ibu Lurah lagi enak. mahal.
Selamat pagi, Dokter Andika. Selamat pagi, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Sebentar, jelas ya, Dok. Ya, saya ganti background dulu ya, kan? Oke, silakan. Itulah nasibut ahai ahad. Karya wisata kan, terus masuk ke komplek Villa Prima Indah. Karena sudah jam 10, bisa kita mulai ya, Dokter Andika ya. Izin Bu Dirmet. Ya, Dok. Silakan, Mbak. Izin Bu Direktur Medik. Bisa dimulai ya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan rahmat-Nya. Kita masih dapat menyelenggarakan peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Mei. Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun ini mengangkat tema Commit to Quit, berani berhenti merokok apapun jenisnya. Yang kami hormati Ibu Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Yang kami hormati pembicara kita pada hari ini, Dr. Andika Pradana, MKat Paru, Spesialis Paru, yang kali ini walaupun menjadi pembicara tunggal, tapi akan membahas tuntas tentang rokok, vape, dan perokok pasif. Yang paling memprihatinkan, kita setiap tahunnya jumlah perokok anak semakin tinggi. Dalam 5 tahun terakhir, dari angka 18,3% meningkat menjadi 19,2% pada pelajar usia 13 sampai 15 tahun. Karena itu, mari kita sama-sama pada hari ini menyuarakan untuk berhenti merokok dan kepada anak-anak agar mereka juga berhak untuk menghirup udara segar. Baik, sebelum memulai acara webinar kita pada hari ini, kita minta pengarahan dan sambutan dari Ibu Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang kepada Dr. Fajri Nur, MKat Paru, Spesialis Paru Konsultan. Kami persilakan dengan hormat. Ya, baik. Bu Rita, dengar suara Bu Rita? Ya, Bu, jelas, Bu. Ya, oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman Promkes dari Rumah Sakit Adam Malik ya. Bu Rita dan teman-teman, Dr. Winda semua telah memfasilitasi acara ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan paripurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tetap bisa melayani pasien setiap harinya, walaupun di saat wabah COVID seperti ini. Nah, hari ini kita akan berwebinar tentang Hari Tembakau Sedunia yang berjudul topiknya kita harus berhenti merokok ya demi generasi selanjutnya. Yang terhormat Bapak Ibu semua dan pembicara, kebetulan bicara cuma satu ini, Dr. Andika Pradana, Magister Kedokteran, Spesialis Paru, yang sebentar lagi akan konsultan ya, lagi proses konsultannya. Terima kasih kepada Dr. Andika yang hari ini jadi pembicara. Dr. Andika memang dipilih karena memang beliau sangat paham sekali tentang berhenti merokok ini dan apa sebabnya orang tidak bisa merokok. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Saya akan katakan ada beberapa kalimat ya secara nasional. Saya akan bacakan ini. Rokok merupakan penyumbang terbesar penyebab kematian dan kesakitan penyakit yang tidak menular. Ya, kemudian ini yakni sekitar 8,4 juta penduduk seluruh dunia. Rokok konvensional dan rokok elektronik vape yang sering dipakai oleh anak-anak muda sama saja bahayanya bagi kesehatan. Di bidang kesehatan paru, respirasi, rokok masih menjadi faktor penyebab utama penyakit-penyakit paru seperti kanker paru, penyakit paru obstruktif kronik yang sering kita sebut PPOK, penyakit infeksi paru, dan penyakit paru lainnya. Oleh karena itu, bagi semua masyarakat, janganlah merokok lagi. Itulah himbauan kita, jangan merokok lagi. Jangan pernah untuk merokok dan berhenti merokok. Jadi, dari semua jenis rokok kita harus berhenti. Tidak ada yang, oh ini ringan, ini sedang, nggak ada. Demi kesehatan kita, demi kesehatan anak-anak, demi kesehatan generasi selanjutnya. Apalagi di zaman pandemi ini, harus berhenti merokok. Itu yang saya sampaikan. Semoga webinar hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini kita buka dan semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dirmet. Sebelumnya kita sampaikan juga bahwa Ibu Direktur Medik Perawatan dan Penunjang ini, Ibu Fajri, punya segudang pengalaman dalam tim upaya berhenti merokok beberapa tahun yang lalu. Jadi banyak sekali pengalaman luar biasa. Mungkin nanti Ibu sedikit bisa ya Bu ya juga berbagi pengalaman, share pengalaman kepada kita di sini, supaya nanti mungkin dari KSM Paru nanti akan kita mintakan juga untuk kembali mengembangkan upaya pelayanan berhenti merokok ini, bukan hanya di Rumah Sakit Adamalik, tapi juga bisa mungkin keluar kita sambil menjual ya Bu. Ya. Nanti akhir acara kita mintakan Ibu sedikit waktunya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih juga kembali kepada peserta yang mudah-mudahan telah ikut bergabung dengan kita bertambah banyak. Saya Rita Kartika akan memandu acara ini sampai selesai nantinya. Baik, sebelum kita buka acara, ada sedikit pantun. Sinar bukan sembarang sinar. Ini sinar bulan akibat gerhana. Ini webinar bukan sembarang webinar, webinar tentang rokok yang berbahaya. Baik, pada hari ini pembicara kita adalah Dr. Andika Pradana. Kepada host mohon share. Baik. Berikut adalah kurikulum vitae Dr. Andika yang lahir di Medan pada tanggal 23 Desember 1989. Sekarang ini menjadi dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran USU. Kemudian S2 juga di Fakultas Kedokteran USU. Kemudian pada tahun 2016 menyelesaikan profesi spesialis paru di Fakultas Kedokteran USU. Baik, kepada Dr. Andika kami persilahkan langsung untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam, jelas dokter. Silakan dok. Ya, terima kasih. Saya ucapkan sebesar-besarnya kepada tim PKRS dari Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Salam hormat saya kepada guru saya, Dr. Fajri Nur Syarani, spesialis paru konsultan. Beliau Dr. Fajri Nur ini merupakan salah satu tim program berhenti merokok dan juga merupakan instruktur pelatihan program berhenti merokok yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Jadi pengalaman beliau jauh lebih banyak dari saya. Jadi saya di sini hanya sharing ilmu saja, mungkin tidak banyak dan tidak lama, kita hanya banyak diskusi saja. Baik, saya izin share screen ya. Oke, sudah bisa dilihat? Ya, sudah bisa dilihat, Bu, layarnya? Sudah, dok. Baik, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Saya izin untuk memaparkan sedikit materi tentang upaya berhenti merokok. Jadi, hari ini saya akan mengangkat topik tentang rokok, vape, dan elektronik sigaret, serta perokok pasif. Karena selama ini kalau kita bicara berhenti merokok, kita hanya bicara rokok konvensional saja. Padahal dalam beberapa tahun terakhir kita sudah berkembang pembicaraannya ke vape, kemudian elektronik sigaret, dan perokok pasif. Bahkan dalam 2-3 tahun terakhir sudah mulai dibicarakan tentang third hand smoker, perokok tersier. Apa itu semua? Kita akan bicara sedikit. Saya yakin gambar ini kita semua sudah pernah lihat, yaitu mengenai perbandingan gambar antara paru yang perokok dengan paru yang tidak perokok. Dan ini sudah familiar sekali, di mana nikotin, kemudian tar, kemudian kandungan asap dan nanopartikel yang ada pada asap rokok itu akan terakumulasi di dalam rokok sedunia sih Ayana, dan akan mengakibatkan kerusakan pada paru. SKM masuk promotor. Mohon maaf, ini suaranya ada yang... Oke dok, silakan dok. Oh iya, sudah ya. Oke, saya lanjutkan.
bagaimana data statistik rokok di dunia. Jadi Indonesia itu kita ini salah satu sumbangan terbesar konsumsi rokok di dunia. Nomor 3, 65 juta perokok, 28% perokok Indonesia itu 28% per penduduk. Itu jumlah konsumsi rokok kita, di mana konsumsi rokok pada laki-laki di Indonesia itu 62, sekian% angkanya. Artinya hampir 2/3 laki-laki di Indonesia itu adalah perokok. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang jadi kecanduan merokok? Kenapa bisa terjadi kecanduan merokok dan kenapa orang menjadi sulit sekali untuk bisa berhenti merokok? Jadi kita akan lihat bagaimana pengaruh rokok terhadap otak yang mengakibatkan orang menjadi ketergantungan rokok. Jadi, jika seorang merokok, maka nikotin yang terkandung di dalam rokok itu akan terserap ke dalam darah dan kemudian dia masuk menembus blood-brain barrier, saluran darah otak sampai ke otak. Nah, nikotin ini itu akan berikatan dengan reseptornya, yaitu reseptor alfa 4 beta 2 yang ada di otak, dan ini akan menginduksi pelepasan dopamin. Dopamin ini adalah salah satu neurotransmitter yang memberikan rasa tenang, nyaman, bahagia, happy, senang, sehingga seorang yang merokok tadi itu akan mengalami pelepasan dopamin, dan dopamin ini membuat seorang yang merokok dia menjadi happy. Dia menjadi senang kalau dia merokok, karena ada pelepasan dopamin. Nah, apa yang terjadi pada perokok reguler? Kalau orang itu sudah merokok berterus-terusan dia merokok dan akhirnya menjadi perokok, dia akan mengalami peningkatan jumlah reseptor alfa 4 beta 2 atau mengalami upregulasi reseptor rokok tadi itu 300%, artinya 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang yang bukan merokok. Sehingga apa? Sehingga kalau orang tersebut dia merokok, maka nikotin yang tadi akan berikatan dengan reseptor yang sudah naik semua ke permukaan, yang mana jumlahnya sudah 3 kali lipat lebih banyak. Akibatnya dopamin yang dilepaskan ini menjadi banjir. Maka seorang perokok itu mengalami banjir dopamin. Dopamin ini memberikan rasa nyaman, bahagia, happy. Yang mana jika suatu saat dopaminnya sudah habis, saat zat dopaminnya sudah berkurang, karena dopamin itu punya waktu luruh, dia akan hilang sendiri saat waktunya sudah habis. Jadi begitu dopaminnya akan berkurang, maka si perokok tadi akan kehilangan rasa nyamannya. Dia akan kehilangan rasa happy, senangnya itu berubah, hilang semuanya, menjadi rasa tidak tenang, gelisah, tidak nyaman, bingung, kalut, cemas. Itu karena dopamin yang banjir tadi habis semuanya. Nah, jadi penurunan nikotin ini akan mengakibatkan perokok tadi mencari mana rokok lagi, mana rokok lagi, mana rokok lagi. Supaya apa? Supaya dia merokok dan dopaminnya naik lagi. Dan ini kemudian akan menghasilkan siklus lingkaran setan yang tidak terputus. Inilah yang mengakibatkan pasien atau orang-orang yang merokok, dia menjadi candu rokok, kecanduan merokok, dan akhirnya tidak bisa berhenti merokok, ya gagal berhenti merokok karena adanya kecanduan nikotin akibat banjir dopamin. Nah, ini hanya statistik saja, angka-angka saja, di mana satu hal yang mengejutkan di Indonesia bahwa usia termuda itu mulai merokok di Indonesia itu adalah umur 11 bulan. Beberapa tahun lalu kita pernah ya dihadapkan berita di media televisi bahwa ada balita umur 11 bulan yang harusnya dia dapat susu, ASI, ya, ASI eksklusif dan lain sebagainya, susu formula dan makan pendamping ASI, malah dia merokok. Nah, jadi dia kecanduan merokok saat dia masih balita, saat dia masih belum bisa bicara, bahkan berlari pun belum bisa, dia sudah merokok. Itu yang terjadi di Indonesia. Apa saja yang terkandung dalam rokok? Jadi setiap batang rokok yang dinyalakan itu mengeluarkan lebih dari 4.000 bahan kimia beracun yang membahayakan. Dan saya yakin semua orang sudah tahu ini. Sudah tahu rokok itu berbahaya, itu sudah tidak perlu diperjelas. Nah, apa saja bahan kimia berbahaya tersebut? Yang pertama itu adalah asam asetat. Jadi larutan ini biasanya dipakai untuk pembersih lantai. Kalau mungkin kita pernah tahu namanya karbol. Nah, senyawa itu terkandung di dalam rokok. Jadi kalau kita merokok, sama saja kita menelan karbol tadi. Kemudian kita juga akan di dalam rokok tersebut ada natrium hidroksida NaOH. Yang mana NaOH ini sering digunakan sebagai cat penghilang kuteks, ya kan? Itu juga terkandung di dalam rokok. Formalin sudah pasti ya, semua sudah tahu lah apa itu formalin. Ini juga terkandung di dalam rokok. Dan di dalam rokok itu terdapat geranisol. Ini merupakan zat pestisida. Itu juga terkandung di dalam rokok.
toluen, yang mana toluen ini bensin. Aroma bensin itu kan akibatkan oleh cincin toluen. Nah, itu juga terkandung di dalam rokok. Kemudian cinnamaldehyde, ini merupakan racun serangga. Ini juga terkandung di dalam rokok. Jadi artinya kalau kita merokok sama saja kita memindahkan semua racun-racun tadi ke dalam paru-paru kita dalam satu kali hisapan. Seperti itu. Ada Malik. Nah, sekarang kita akan bicara satu hal yang lain, yaitu tentang perokok pasif. Nah, kalau rokok, saya yakin ini semua sudah bertahun-tahun terpapar dan semua sudah tahu. Sekarang kita akan bicara apa itu perokok pasif. Perokok pasif adalah orang yang terpaksa menghirup asap rokok yang dihembuskan oleh perokok. Dan bahwa perokok pasif ini 3 kali lebih bahaya daripada perokok aktif. Kenapa? Karena dia tidak punya filter. Kalau rokok itu kan ada filternya, jadi dia tersaring. Tapi kalau perokok pasif, ini asapnya bypass masuk tanpa penghalang ke paru-paru perokok pasif. Jadi kalau misalnya suami istri, suaminya merokok, istrinya tidak merokok, apakah istrinya bisa mengalami bahaya atau dampak negatif akibat rokok? Jawabannya sangat bisa. Karena apa? Karena istrinya menjadi perokok pasif. Kita di bagian paru sering sekali menjumpai kasus perempuan tidak merokok tapi mengalami kanker paru. Kita tanya, dari mana dok saya kena kanker paru? Saya tidak merokok, saya tidak pengguna asap-asap. Terus kita tanya, ada nggak yang merokok di rumah? Ada, suami saya perokok berat. Itu adalah faktor risiko untuk merokok. Dan betul, ya istrinya menjadi penderita kanker. Apakah penderita kankernya pure karena paparan rokok si suami? Yaitu wallahu a'lam, kita tidak bisa pastikan. Tetapi apakah itu menjadi faktor risiko? Jawabannya yes. Bahwa perokok pasif itu menjadi faktor risiko untuk terjadinya kanker. Nah, sekarang sudah berkembang lagi ada yang namanya perokok tersier atau third hand smoker. Apa itu third hand smoker? Jadi kalau seorang bapak laki-laki itu sering ya, laki-laki dia tidak merokok dekat istrinya atau dia tidak merokok dekat anaknya karena dia takut asap rokoknya akan meracuni anaknya. Dia tahu bahwa rokoknya ini berbahaya. Jadi dia pergi ke kamar mandi dan di kamar mandi kuncinya pintunya ditutup, kemudian dia merokok di dalam kamar mandi. Dalam pikiran dia, kalau saya merokok di dalam kamar mandi, tentu asapnya tidak akan terhirup oleh anak dan istri saya, maka aman. Kan seperti itu. Kenyataannya tidak. Hasil penelitian membuktikan ada namanya fenomena third hand smoker, di mana asap rokoknya tadi akan menempel di dinding-dinding kamar mandi yang lembab tadi dan dia menahan senyawa tar di dalam dinding tadi. Sehingga senyawa tar ini bertahan sampai 6 sampai 8 jam ke depan. Jadi begitu si pasien ini, si bapak ini berhenti dia merokok, selesai dia merokok di kamar mandi, dia keluar dengan harapan saya aman, istri dan anak saya aman. Akan tetapi selanjutnya istri dan anaknya masuk ke dalam kamar mandi tersebut dan istri dan anaknya akan ikut menghirup tar dan nikotin yang tertempel di dinding kamar mandi. Dan itu yang disebut fenomena third hand smoker. Tanpa disadari dia juga tetap meracuni atau membunuh anak istrinya sendiri. Bagaimana dengan rokok elektrik? Nah, ini adalah kampanye. Jadi dulu ada kampanye menyesatkan dari produsen rokok elektrik, yang mana produsen rokok elektrik menyatakan bahwa rokok elektrik ini adalah salah satu cara untuk bisa berhenti merokok. Jadi ini kampanye menyesatkan. Ya, produsen rokok elektrik menjual bahwa pakailah rokok elektrik karena rokok elektrik ini bisa membantu Anda untuk berhenti merokok. Dan this is totally wrong, salah ya. Ini sama total menyesatkan. Kenapa? Karena di dalam rokok elektrik itu selain ada nikotin, propilen glikol, yang mana zat ini kedua adalah zat yang memang lazim dijumpai pada rokok secara umum, tetapi di dalam rokok elektrik juga terkandung logam. Dan senyawa panas yang dihasilkan akibat rokok elektrik ini akan berinteraksi dengan logam yang ada di rokok elektrik tersebut, melepaskan materi-materi nanopartikel yang sifatnya karsinogenik. Jadi justru lebih berbahaya dan sama sekali tidak menjadi solusi untuk seorang bisa berhenti merokok. Jadi baik dia rokok biasa atau rokok elektrik sama-sama berbahaya. Nah, kemudian kita akan pindah ke fenomena yang sekarang sedang hype di masyarakat, di kalangan muda terutama, yaitu adalah vape. Ya, atau orang mungkin sebagian sebutnya vape. Ya, vape atau vape. Dia tanya, dok, apakah vape ini berbahaya? Nah, kita akan lihat bagaimana kandungan yang terkandung di dalam vape. Jadi, vape itu mengandung daun tembakau juga, kemudian dia juga mengandung tar, dan dia mengandung perasa. Makanya ada vape yang katanya rasa stroberi, rasa jeruk lah. Ya, saya juga bingung bagaimana ada rokok rasa jeruk gitu ya. Karena dia daun tembakau, dicampur dengan tar, dan dicampur dengan perasa. 3 bahan kimia ini bereaksi akan melepaskan karbon monoksida, nikotin, timah, plumbum, dan arsen.
Yang mana kita tahu karbon monoksida ini merupakan gas CO berbahaya yang mana daya ikatnya terhadap hemoglobin itu jauh lebih kuat dibandingkan oksigen. Jadi kalau karbon monoksida yang biasa dijumpai pada asap knalpot, itu terhirup langsung masuk ke paru-paru, dia akan menggeser oksigen untuk bisa berikatan dengan hemoglobin. Jadi harusnya hemoglobin mengikat oksigen, hemoglobinnya nggak bisa mengikat oksigen, dia malah mengikat karbon monoksida. Kemudian apa? Akan dihasilkan nikotin, timah, plumbum, ini adalah logam, dan racun arsen. Jadi 3 bahan ini yang katanya aman terkandung di dalam vape ternyata menghasilkan 4 struktur kimia berbahaya. Dan 1 kali hisapan vape itu sama dengan 2 batang rokok. Nah ini sering salah ya. Bahkan dokter-dokter juga kalau menganamnesis pasien itu sekarang harus lebih detail. Biasanya kan begini ya tanya ya, Pak, Bapak merokok enggak? Nah, jawabannya tidak dok, saya tidak merokok. Oke, langsung kita catat dia tidak merokok. Padahal dalam hati dia, tidak dok, saya tidak merokok, tapi saya pakai vape. Nah, itu lebih parah karena 1 hembusan vape itu sama dengan 2 batang rokok. Jadi yang dianggapnya menjadi solusi untuk berhenti merokok, itu justru memperparah kecanduan rokok yang dialaminya. Dan laporan dari WHO menyebutkan bahwa vape itu 400 kali lebih berbahaya daripada rokok. Kenapa? Karena kandungan tar-nya itu 36 kali lebih tinggi. Dan kandungan karbon monoksidanya itu 15 kali lebih tinggi. Serta dia juga mengandung racun arsen, yang tadi 3 ini ya. Karbon monoksida, arsen, dan tar. Itu akan mengakibatkan akumulasi zat berbahaya di dalam tubuh. Dalam 2-3 tahun terakhir ada tulisan ilmiah yang launching di suatu jurnal internasional ternama tentang FALI. Nama penyakitnya adalah FALI. FALI itu adalah Vape Associated Lung Injury. Jadi suatu cedera paru yang diakibatkan oleh vape. Nah, kalau ARDS atau namanya distress pernapasan itu kan umumnya disebabkan oleh bacterial infection atau viral infection. Seperti misalnya sekarang sedang heboh COVID-19 itu juga bisa mengakibatkan ARDS dan sering sekali mengakibatkan ARDS yang berujung pada kematian. Tapi ternyata sudah ada laporan yang menyebutkan bahwa bisa terjadi ALI atau ARDS yang diakibatkan oleh vape. Disebut namanya, diagnosisnya adalah FALI, Vape Associated Lung Injury. Hasil histopatologinya itu mirip seperti ARDS akibat bacterial infection. Jadi vape ini pembunuh tak terlihat gitu ya. Mengerikan bahayanya seperti bom waktu yang siap meledak. Nah, bagaimana kalau ada orang mau berhenti merokok? Nah, ini untuk upaya berhenti merokok dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu sudah mengadakan course sebetulnya pelatihan kalau orang mau berhenti merokok. Kalau saya Dr. Fajri Nur di Rianmed kita juga merupakan salah satu pemateri di upaya berhenti merokok ini. Beliau salah satu instruktur pelatihannya. Jadi ada banyak sekali cara untuk kita bisa membuat orang tersebut berhenti merokok. Yang pertama adalah dengan cara farmakoterapi. Jadi kita bisa berikan nikotin replacement terapi. Nikotin replacement terapi ini bisa pelan-pelan tuh nikotinnya diturunkan. Dari tadinya dia pakai rokok atau vape, kita boleh ganti dengan nikotin yang berupa permen karet, gum. Ada tuh nikotin berupa permen karet, gum nikotin. Kemudian ada juga nikotin koyok nikotin. Jadi ditempel dan dia melepaskan nikotin. Tapi itu nikotinnya nikotin low dose. Nah itu dia. Atau ada obat-obatan yang terkenal adalah bupropion. Ini merupakan obat yang bisa menginduksi dopamin palsu. Sebagaimana kita tahu tadi teorinya bahwa si rokok ini akan melepaskan dopamin. Dopamin mengakibatkan ketergantungan. Nah, bupropion ini salah satu obat yang bisa digunakan untuk melepaskan dopamin palsu supaya dia tidak kecanduan rokok. Jadi dia nggak mencari-cari rokok karena otaknya sudah ada dopamin lain. Nah, tapi itu semua hanya obat. Yang lebih penting dari obat itu adalah self-help. Keinginan dari diri sendiri untuk bisa berhenti merokok. Kalau kita kasih obat A, B, C, D, tetapi pastinya tidak mau berhenti merokok, sama saja, nggak akan bisa juga. Jadi tetap semuanya harus berangkat dari kesadaran diri pasien tersebut, saya mau berhenti merokok, baru kita bisa bantu. Kita bisa bantu pakai konseling, kita bisa bantu pakai obat, tetapi tetap niat adalah yang nomor 1. Jadi tetap utamanya adalah self-help. Nah, bagaimana cara berhenti merokok? Itu ada 2 cara. Yang pertama, langsung berhenti total seketika. Hari ini saya merokok, besok saya tidak merokok. Fix, selesai. Itu cara nomor 1. Apakah itu ekstrim? Ya, itu ekstrim. Tapi itu justru yang terbukti paling tinggi angka keberhasilannya. Jadi kalau memang sudah mau berhenti merokok, ya sudah, langsung berhenti merokok.
Atau cara nomor 2 adalah dengan cara menunda. Nah, tunda. Jadi ini cara kedua adalah cara tunda. Di pelatihan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu dibuat itu. Cara menundanya itu dibuat dalam hitungan jam. Jadi kalau misalnya bangun tidur, orang yang kecanduan perokok itu begitu bangun tidur dia akan cari rokok. Nah, untuk berhenti merokok, kita buat caranya bangun tidur dia tidak boleh merokok, tunda 2 jam. Jadi kalau dia bangun tidur jam 6 biasanya dia merokok, ini dia baru boleh mulai merokok jam 8. Itu hari ini. Besok ditunda lagi 2 jam, dia baru boleh mulai merokok jam 10. Besoknya tunda 2 jam, dia baru boleh mulai merokok jam 12 siang, jam 14 siang, jam 16 sore, jam 18 malam. Tunda 2 jam, sampai akhirnya dia sudah terlalu malam untuk merokok, akhirnya dia terlupa dan dia tertidur. Itu yang kita inginkan. Jadi ada 2 cara. Pertama, berhenti total seketika. Cara kedua adalah cara tunda. Sebetulnya ada cara ketiga, tapi cara ketiga ini harus hati-hati mengedukasi pasien, yaitu cara mengurangi jumlah rokok. Nah, mengurangi jumlah rokok ini sering gagal. Kenapa? Biasanya saya merokok dok sebungkus sehari. Oke, mulai besok saya akan kurangi 2 batang. Besoknya 2 batang lagi. Besoknya 2 batang lagi. Nah, ini sering gagal karena akan ada godaan-godaan untuk bisa merokok. Sehingga kalau itu tetap mau dikerjakan, harus ada yang memantau. Jadi kalau emang oke, saya mau kurangi jumlah rokok dari 1 bungkus sekarang jadi setengah bungkus. Ya memang harus tinggal setengah bungkus, nggak boleh lagi ada lebih-lebihnya. Karena kalau masih ada lebih-lebihnya akan ada godaan, dia akan merokok lagi. Nah, makanya cara yang ketiga ini kurang direkomendasikan kecuali benar-benar dipantau. Jadi lebih sering yang paling efektif itu adalah start. Oke, saya boleh berhenti merokok dan saya tidak merokok sama sekali hari ini. Apakah badannya akan craving, akan gelisah? Iya. Pada awal-awal memang akan gelisah. Saya jadi nggak bisa mikir, saya jadi pikiran saya nggak tenang, saya jadi susah berkonsentrasi. Itu iya. Kenapa? Karena tadi yang otaknya yang selama ini dibanjiri oleh dopamin, itu tiba-tiba dopaminnya hilang. Nah, jadi di tahap-tahap awal dia akan bingung, dia akan gelisah, saya tidak tahu saya mau ngapain, saya tidak bisa konsentrasi, tapi itu di awal saja. Selanjutnya dia akan tenang. Nah, bagaimana menyikapinya? Ingat bahwa otak kita itu tidak bisa membedakan itu dopaminnya karena rokok atau karena hal lain. Maka dia boleh kerjakan kegiatan-kegiatan lain yang bisa memberikan dopamin di otak. Nah, apa misalnya? Misalnya dia hobi olahraga, ya udah dia olahraga. Olahraga itu tadi akan melepaskan dopamin ke otak. Atau misalnya dia hobi jalan-jalan, dia jalan-jalan. Karena jalan-jalannya akan memberikan dopamin di otak yang bisa mensubstitusi dopamin karena rokok. Yang penting ada dopamin di otak supaya dia tidak kalut, supaya dia tidak gelisah. Dopamin ini kan adalah neurotransmitter yang membuat kita bahagia. Jadi kalau orang berupaya berhenti merokok, dia harus alihkan kegiatannya, carilah kegiatan yang membuat dia bahagia. Gitu. Misalnya kalau perempuan mau online shopping gitu, ya udah dia online shopping supaya akan terjadi pelepasan dopamin di otaknya supaya dia bahagia, supaya dia tidak terfokus ke merokok, supaya akhirnya upaya berhenti merokoknya berhasil. Oke, jadi closing statement saya adalah bahwa rokok itu ibarat bom waktu, siap meledak kapan saja. Kita menghirup segitu banyak racun, kita menghirup begitu banyak zat-zat berbahaya, apakah langsung sakit? Tentu tidak. Saya merokok hari ini, apakah besok saya kena kanker paru? Ya tidak, ya. Karena rokok ini ibarat bom waktu. Suatu saat akan meledak. Tidak besok, tidak 2 hari lagi, tidak minggu depan, tapi suatu saat akan meledak. Jadi kesimpulannya adalah matikan rokok sebelum rokok yang mematikan kita. Baik, demikian paparan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Andika. Maaf, suaranya agak bising ya. Ya, berisik ya. Karena di luar ternyata ada tukang potong rumput. Mohon maaf, sedang diminta untuk berhenti sejenak. Baik, sebelum kita masuk kepada Ibu Dirmet yang akan memberikan sedikit pengalamannya tentang berhenti merokok, adik-adik dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara ada memberikan sedikit menyampaikan video tentang berhenti merokok.
Ini karya dari anak-anak mahasiswa yang diberikannya untuk Rumah Sakit Adam Malik yang untuk webinar pada hari ini. Kepada Ananda, adik-adik dari SKM Usul, Febri silahkan. Hai, aku Dias. Hari ini aku diajak teman-teman kerja kelompok. Bang, pesan kopi 1 ya. Kau yakin mau ngerokok depan kami? Kita lagi kerja kelompok loh. Kau ada-ada aja. Tah, anak ini. Kalau kau mau sakit, nggak usah ajak-ajak kami. Kau tahu nggak sih? Kami perokok pasif lebih rentan kena penyakit dibanding kau perokok aktif. Jadi lebih berbahaya ke kami loh. Nggak bisa baca kok rupanya yang rokok itu. Kalau rokok itu bisa membunuhmu dengan segala dampaknya. Nih contohnya, rokok itu bisa menyebabkan kanker. Lagian kenapa sih kau ngerokok, Dias? Nggak habis rupanya uangmu itu. Kayak ginilah cara aku nikmati hidup. Kadang aku pun nggak bisa mikir kalau nggak ngerokok. Masih banyak cara loh buat nikmati hidup selain ngerokok, Dias. Yes, kami ngomong gini karena kami peduli samamu. Rokok memang hakmu, tapi menghirup udara segar kan hak kami juga. Gimana kalau kami kasih tantangan? Kau tahu nggak hari ini hari apa? Hari Senin. Walah, hari ini tuh hari tanpa tembakau sedunia. Gimana kalau kami tantang 1 hari ini nggak usah ngerokok. Ntar kalau berhasil kami kasih hadiah deh. Nah, permen ganti rokokmu Yas. Gimana kalau kita main game? Ternyata tanpa merokok juga aku bisa bahagia ya. Nggak selalu nikmati hidup itu berokok kok. Rokok dan tembakau dapat menyebabkan penyakit berbahaya seperti jantung koroner, kanker, radang paru-paru, dan berbagai macam penyakit berbahaya lainnya. Ganti aktivitas merokok dengan hal-hal positif lainnya, seperti berolahraga, membaca buku, dan lain-lainnya. Hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Berhentilah merokok sebelum rokok menghentikan hidupmu. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2021.
terima kasih adik-adik dari FKM yang sudah menyampaikan sedikit hadiah buat kita pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Kalau dalam video tersebut Dias ditantang untuk 1 hari ini tidak merokok, kita juga menantang semua teman-teman yang pada saat ini masih menjadi perokok untuk menjauhi merokok pada hari ini. Hari ini saja kita mintakan, mungkin mudah-mudahan keesokan harinya tetap menjauhi rokok tadi. Baik, setelah video tersebut kita mintakan dulu ini kepada Ibu Dirmet, luar biasa sekali yang punya banyak pengalaman tentang upaya berhenti merokok yang dulu termasuk dalam tim di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Ibu Dirmet, kami mintakan dengan hormat untuk share pengalamannya, Ibu. Ya, terima kasih Bu Rita. Terima kasih Dokter Andika sudah jadi pembicara hari ini ya. Jadi ini Hari Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Karena saya posisi di sini memang untuk sementara yang itu di stop dulu gitu ya. Jadi memang pengalaman-pengalaman dari dulu, saya mulai dari awal diadakannya upaya berhenti merokok, saya sudah mulai, kemudian kita ikut tim upaya berhenti merokok ya di radio, TV. Waktu itu di Medan ada TVRI, ada TV Daily. Sekarang TV Daily-nya udah ganti nama kali ya. Kemudian saya ke perusahaan-perusahaan dengan upaya berhenti lakukan hal-hal pendekatan-pendekatan untuk supaya orang berhenti merokok dan paham. Yang penting kita melakukan paparan bagaimana caranya untuk berhenti merokok, seperti yang diupayakan oleh Dr. Andika juga sekarang. Saya berharap ini adalah generasi selanjutnya Dr. Andika untuk membuat upaya-upaya berhenti merokok. Harus ada, bukan berarti orang berhenti merokok secara natural. Ada sih orang berhenti merokok secara natural, ada. Salah satu contohnya ada seorang dokter, perokok berat, 5-6 bungkus 1 hari. Saya nggak ngerti masuknya gimana itu. Mungkin kayak kereta api ya. Kencang banget anaknya merokok, semua merokok di rumah, maka dia berhenti merokok. Tapi kasus-kasus seperti ini hanya 1 dari umpamanya 2.000 orang. Jadi tidaklah efisien kalau kita membawa seseorang untuk berhenti merokok. Inilah cara, seperti yang diupayakan oleh Dr. Andika. Kita berbicara ilmiah, kenapa orang harus berhenti merokok. Nah, seperti itu. Dan berhenti merokok itu tidak seperti membalik telapak tangan. Kenapa? Tadi yang dikatakan Dr. Andika, ada reseptor-reseptor yang menjadi mangkok-mangkok menampung nikotin, sehingga dia mempunyai euforia yang sangat hebat untuk bekerja. Jadi nikotin-nikotinnya itu yang harus diberhentikan dengan cara mangkok-mangkok yang ada di kepalanya itu juga dihilangkan. Berbagai cara dan berbagai obat ada, dengan istilahnya dengan hipnotis juga ada, ya, hipnotis, dengan pemakaian obat-obat anti nikotin juga ada, atau hal-hal yang mirip nikotin juga ada. Namun semua itu adalah namanya device, alat. Yang paling penting adalah nawaitu dari hatinya. Nawaitu niat untuk berhenti dari hatinya. Seperti yang dikatakan Dr. Andika, dianya sendiri harus ingin berhenti merokok. Dan ini membutuhkan edukasi berkepanjangan. Kalau saya berpengalaman di praktek seperti itu, selalu saya diedukasi. Berhenti merokok ya Pak, mulai hari ini. Nanti saya ulang lagi, Bapak harus berhenti merokok mulai hari ini. Saya mendoakan, istri Bapak mendoakan, anak-anak mendoakan, agar Bapak berhenti merokok. Paling tidak dari 100 orang, 50 orang saja sudah berhenti merokok, itu kita udah luar biasa sukses itu. Yang 50 nanti diulang lagi. Ada yang edukasinya pendek, ada edukasinya itu medium, ada edukasi itu panjang, ada macam-macam. Jadi artinya ada 2.000 alasan
ya untuk tetap merokok. Tapi hanya satu alasan untuk berhenti merokok, untuk kesehatan. Jadi memang ini suatu hal, terutama untuk dokter paru ya, dan perawat-perawat yang terlibat dalam hal ini, kita tuh harus sabar. Sabar kita tuh 500%, ya. Artinya lebih dari biasa agar orang lain berhenti merokok. Itu yang saya alami selama ini. Nanti mungkin anak-anak juga punya pengalaman-pengalaman lain sehingga seseorang tuh berhenti merokok. Silakan kita berdiskusi, sharing ilmu dan sharing pengalaman bersama ya. Demikian Bu Rita, Dr. Andika. Tapi saya akan ikutin diskusinya. Nanti kalau ada yang bisa saya jawab ya. Baik, terima kasih banyak Bu. Berarti seperti Ibu bilang tadi itu Lanjut. edukasi memang ya Bu ya. Jadi semua nakes kita ini di Rumah Sakit Adam Malik punya kesabaran yang 500% lebih mungkin Bu untuk edukasi tadi, dan kita harapkan dengan adanya edukasi kita tadi ini seperti kata Ibu Dirmet bilang bahwa kita harapkan tidak harus 100% orang semuanya harus berhenti merokok. Paling enggaknya kita mendapatkan sekian orang yang akan terus berlanjut sehingga mudah-mudahan semakin banyak yang berhenti merokok tadi. Baik, ada beberapa pertanyaan mungkin kita dalam bentuk diskusi ini ya Dokter Andika. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke kolom chat ini, ada satu tadi ini. Dari Elsa Ramadhani, ini mahasiswa. Seperti tadi dalam video mahasiswa tersebut memang banyak sekali kejadian bahwa teman-temannya itu ya katanya untuk mencari imajinasi, mencari motivasi dan sebagainya dengan cara merokok gitu katanya. Nah ini Elsa Ramadhani bertanya, apakah nikotin dalam rokok masih membekas di paru-paru meskipun sudah berhenti merokok selama 1 tahun katanya Dok? Silakan mungkin Dokter Andika bisa menjawabnya. Ya, baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Pertanyaan sangat bagus sekali ya dari Elsa mengenai nikotin itu sudah kalau sudah berhenti merokok apakah masih membekas dalam paru-paru. Ini sering saya jumpai juga di lapangan sehari-hari ya. Dok, saya sudah berhenti merokok 5 tahun yang lalu, kok saya bisa kena kanker ya? Nah, itu sering itu. Dok, saya udah nggak merokok kok, Dok, udah 3 tahun, kok sekarang saya bisa kena PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Nah, jadi efek rokok tersebut itu bertahan di dalam paru bukan nikotinnya, melainkan efek inflamasi atau peradangan yang diakibatkan oleh rokok. Jadi begitu asap rokok itu masuk ke dalam paru-paru, maka asap rokok tadi akan mengakibatkan inflamasi atau peradangan yang mana mengakibatkan kehancuran destruksi epitel pada mukosa saluran napas. Jadi mukosa saluran napas kita itu diselubungi oleh epitel dan itu akan mengakibatkan kerusakan. Yang mana kerusakan pada epitel tersebut pada saluran napas itu luas sampai ke paru dan itu sifatnya permanen. Nah, jadi walaupun saya sudah berhenti merokok, nikotin memang sudah tidak ada, tetapi proses peradangannya akan jalan terus dan kerusakannya sifatnya permanen. Itulah mengapa pasien yang sudah jatuh misalnya kepada kondisi PPOK, penyakit paru obstruktif kronik akibat rokok, itu sudah permanen, sudah tidak akan bisa kembali sehat 100% seperti orang yang tidak pernah merokok, tidak bisa. Nah, tapi ada satu yang berbahaya. Nikotin tadi itu ada yang kita sebut namanya nikotin residu. Nikotin residu tadi itu dia tidak hanya masuk ke paru, tetapi juga nempel di permukaan sekitar. Seperti yang saya sebutkan tadi, dia nempel di dinding, dia nempel di lantai, dia nempel di baju. Jadi kadang-kadang orang bapak-bapak merokok ya, sebelum pulang ke rumah, dia pulang kerja, sebelum nyampe rumah, dia merokok dulu nih, karena dia takut anaknya nanti kena rokok. Dia merokok tanpa dia sadar nikotin itu menempel di baju. Itu disebut dengan nama nikotin residu. Kemudian dia nyampe rumah, dia gendong anaknya dengan baju itu, dan itu anaknya akan menghirup rokok nikotin tersebut. Nah, jadi nikotinnya tersebut kalau masuk ke paru sudah selesai, tapi informasinya jalan terus. Yang lebih bahaya adalah nikotin yang tersisa di lingkungan sekitarnya yang kita sebut dengan nama third hand smoker, perokok ketiga, orang ketiga perokok. Ini yang berbahaya. Demikian Bu Rita tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Iya, terima kasih Dokter Andika, dan kepada Elsa tadi sudah jelas sekali Dokter Andika ini menjawab pertanyaan dari Elsa ya. Jadi kerusakan itu memang ada tetap di paru-paru, dan residu nikotin itu bukan hanya di paru-parunya tertinggal, tapi juga di barang-barang yang ada di sekitar perokok tadi tersebut yang bisa dihirup kembali oleh orang-orang di sekitarnya dari perokok pasifnya.
Baik, ini kemudian pertanyaan dari Anggi. Bagaimana upaya kita menghilangkan slogan "nggak merokok, nggak ganteng" katanya di kalangan remaja. Nah ini nih yang sering berkumpul-kumpul nih Dokter Andika. Jadi kalau yang anak-anak cowok ini, anak remaja, apalagi tingkat 5 tahun terakhir ini tingkat perokok anak-anak itu semakin tinggi gitu kan. Nah anak-anak mahasiswa, anak sekolah mulai dari SMP, SMA itu sering tuh bikin-bikin tantangan. Ayo ngerokok, kau nggak ganteng tuh kalau nggak ngerokok katanya. Nah bagaimana ini cara kita ini? Slogan nggak merokok, nggak ganteng di kalangan remaja ini dok, kita hilangkan. Ya. Terima kasih Bu Rita, saya suka pertanyaannya dan saya punya jawaban pamungkas atas pertanyaan ini. Saya selalu jawab dengan hal yang sama. Kan orang selalu bilang ya, kalau nggak ngerokok, nggak jantan. Gitu kan? Nah, terus saya lihat tuh, ini tanpa mendiskreditkan ya, tanpa mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu, ada waria-waria di pinggir jalan dia merokok. Itu waria itu juga merokok. Jadi yang merokok ini jantan atau jadi waria sebetulnya. Saya selalu jawab dengan hal tersebut. Jadi ya udah, jadi kalau kamu mau berhenti merokok ya pilihlah mau jadi jantan atau mau jadi waria seperti itu. Ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada kelompok transgender, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah tidak ada kaitan antara merokok dengan kejantanan atau kegantengan seorang. Benar dokter, mantap jawaban yang betul-betul pas ya dok ya. Jadi ya silakanlah nilai sendiri gitu, jawab sendiri kepada adik-adik remaja tadi ini yang memang tetap aja menganggap bahwa dengan merokok dia makin ganteng gitu. Sedikit tambahan bisa nggak Bu Rita? Iya Bu. Jawaban Dokter Andika tadi ini memang betul-betul pamungkas banget itu. jadi artinya seperti itu. Kalau di luar negeri harga rokok mahal ya Dokter Andika ya. Dan iya, itu benar. Kalau dicurigai itu di bawah umur disuruh keluarkan KTP. Jadi hanya orang dewasa boleh beli rokok, anak-anak nggak boleh beli rokok. Itu aturan yang sudah sangat ketat di luar sana. Dan itu saat ini di Indonesia sedang proses bahwa membeli rokok itu nggak bisa anak-anak beli rokok gitu. Nah, pengawasan dari Balai POM ini nanti mungkin lebih ketat lagi, bahwa yang membeli rokok itu memang yang sudah betul-betul dewasa, nggak ada anak-anak lagi yang beli rokok. Itu yang satu. Yang kedua, memang yang namanya iklan itu menyesatkan, hoax. Jadi janganlah kita menjadi generasi yang hobi hoax, nggak ada. Mana ada orang bisa turun gunung kalau perokok. Belum apa-apa udah sesak napasnya. Ya kan? Demikian. Ya, demikian. Terima kasih, Bu Rita. Baik, terima kasih Ibu. Juga mudah-mudahan ya Bu ya, regulasi tentang perokok pada anak-anak ini bahwa yang membeli rokok itu tidak boleh anak yang di bawah umur tuh bisa segera direalisasikan oleh pemerintah. Karena dulu pada saat membentuk kawasan tanpa rokok itu juga memang terjadi banyak sekali perdebatan sana-sini yang dikhawatirkan bahwa tadi dari bea rokok tadi itu merupakan salah satu pemasukan yang sangat banyak bagi Pemda dan pemerintah sendiri. Memang betul, itu biaya pemasukan yang banyak. Dari 2016 pemasukan dari pajak itu sekitar 40 triliun dari rokok saja. Namun resiko atau kerusakan yang disebabkan oleh rokok itu mencapai, menurut BPJS ya, mencapai 176 triliun. Jadi tetap juga minus dia Bu Rita. Memang ini regulasi ini harus betul-betul ketat. Nggak ada untungnya kok. Ya, benar Bu. Dan alhamdulillah mungkin kita di Rumah Sakit Adam Malik sejak tahun 2011 kita sudah menjadi kawasan tanpa rokok ya Bu ya. Ya, betul. Sangat bisa tetap kita jaga dan kita semua yang ada di Rumah Sakit Adam Malik tetap juga bisa menjaga sama-sama kepada pengunjung dan pegawai kita sendiri yang masih merokok di dalam kawasan rumah sakit. Baik, ini kemudian pertanyaan dari Asep Alfarizi. Apakah setelah dilakukan vaksinasi COVID-19 dia boleh merokok nih dok? Nah ini terkait dengan COVID saat ini dok. Silakan Dokter Andika. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ini saya punya pengalaman pribadi terkait kasus ini. Jadi ada pasien itu nanya ke saya, pasiennya lansia, umur di atas 60 tahun, kemudian kan dia ikut program vaksinasi lansia, terus dia setelah divaksin, dia tanya ke dokternya, saya boleh merokok enggak?
Nah, itu memang luar biasa sekali ya. Itu menunjukkan betapa candunya dia akan rokok. Bahkan setelah vaksin pun dia tak tahan untuk tidak merokok. Kita sering jumpa kondisi seperti ini. Bahkan saya beberapa kali jumpa kasus pasien datang dalam kondisi sesak napas ke poli paru. Dia datang berobat untuk penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) karena rokok, ya notabene karena rokok, dan dia datang dengan mengantongi rokok di kantongnya. Dan dia datang ke poli paru. Maka saya sampai bilang, Bapak adalah pasien saya yang berani-beraninya Bapak datang menjumpai dokter paru dan mengantongi rokok, sementara Bapak sesak napas. Itu menunjukkan betapa seseorang itu sangat-sangat candu akan rokok. Nah, kondisi apakah setelah divaksin boleh merokok? Memang secara ilmiah tidak ada data evidence base-nya bahwa rokok tadi akan merusak atau menurunkan angka keberhasilan vaksin. Tidak ada data ilmiahnya. Akan tetapi yang namanya rokok itu adalah radikal bebas. Yang namanya radikal bebas, stres oksidatif, dia akan mengakibatkan kerusakan pada paru. Nah, vaksin kita ini kan berusaha untuk melindungi atau memproteksi paru ya, sehingga vaksin ini kita berusaha untuk menurunkan kematian akibat COVID, atau kalaupun kena COVID jangan sampai COVID yang derajat berat. Nah, ya apa gunanya kalau kita vaksin sementara dia masukkan sendiri partikel berbahayanya, dia masukkan sendiri radikal bebasnya ke dalam paru. Ya udah sama aja kan gitu kan, sama aja dengan dia tidak divaksin. Jadi apakah evidence-nya ada bahwa rokok akan menggagalkan vaksin? Tidak ada, tetapi jalannya tidak dari vaksin, jalannya adalah dia memang menjadi induksi atau mencetuskan kerusakan di paru, yang artinya kita membuka pintu-pintu supaya COVID-nya tadi masuk bebas ke dalam paru-paru kita. Seperti itu, Bu Rita. Ya, baik dok. Jadi memang sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya, doknya setelah divaksin boleh merokok atau enggak katanya ya. Jadi sebelum vaksin juga kalau yang memang merokok itu jelas aja pasti dia merokok. Iya, benar. Nah ini terkait kembali dengan COVID dok. Ini ada berita-berita ini mitos atau fakta atau mungkin memang ini hoax, dan saya yakin yang menghembuskan berita ini tentunya juga para perokok tadi itu gitu. Katanya bahwa asap rokok ini bisa membunuh virus COVID, dok. Jadi, aman buat perokok. Jadi silakan perokok katanya. Virus COVID tidak akan berani dengan asap rokok si perokok tadi. Nah ini pasti ya, dok. Iya, ini luar biasa Bu, cara idenya terinspirasi dari mana saya juga tahu. Itu kreatif sekali yang membuat hoax seperti itu ya. Harusnya kita bisa counter dengan data, kita tunjukkan berapa banyak pasien COVID kita yang meninggal dan dia punya riwayat rokok, supaya dia tahu bahwa nggak ada hubungan asap rokok bisa buat mati, nggak ada cerita ya. Yang merokok mati, yang nggak merokok aja ada yang meninggal, apalagi yang merokok. Itu yang harusnya kita dengung-dengungkan. Seperti itu Bu. Baik dokter, kemudian ini kembali dari Yunidawati dari Aceh Utara, sudah menyampaikan pertanyaannya juga, terima kasih ya Yunida. Apakah pneumonia pada orang dewasa penyebabnya juga rokok dok? Oh iya, terima kasih Mbak Yunidawati dari Aceh Utara, jauh ya. Ya, pneumonia secara definisi adalah infeksi pada parenkim paru yang diakibatkan oleh mikroorganisme, baik itu bakteri atau virus, termasuk yang sedang heboh sekarang COVID itu juga adalah pneumonia. Jadi yang namanya pneumonia itu penyebabnya adalah mikroorganisme, kuman, bakteri atau virus. Akan tetapi masuknya mikroorganisme tadi ke dalam tubuh itu ada yang memudahkan. Yang memudahkan tadi salah satunya adalah rokok. Jadi rokok tadi itu akan mengakibatkan kerusakan epitel pada mukosa saluran nafas. Jadi istilahnya epitel ini kan pintu gerbangnya, pintu gerbang yang menjaga saluran nafas kita. Jadi kalau epitelnya sudah tidak intak, istilahnya pintu gerbangnya sudah bolong-bolong, ya kumannya tadi akan dengan leluasa lebih mudah masuk. Makanya kan ada dua orang samping-sampingan, sama-sama terpapar dengan bakteri atau kadang sama-sama terpapar dengan virus, tapi yang satu kena pneumonia, yang satu tenang-tenang aja. Itu salah satu faktor yang berkontribusi adalah ketahanan mukosa epitel di saluran nafas. Apa yang bisa merusak itu? Salah satunya rokok. Rokok tadi sangat-sangat destruksi epitel dan sifatnya permanen. Jadi apakah pneumonia disebabkan oleh rokok? Bukan. Tetapi apakah pneumonia diperparah oleh rokok? Iya. Seperti itu, Bu. Baik, berarti penyebab pneumonia tentunya bukan rokoknya ya dok ya, tapi paru-paru tadi, si perokok tadi itu sudah rusak dan tentunya akan lebih memperparah apabila seseorang terkena bakteri seperti tadi kata dokter Andika. Baik dokter, kemudian ini ada yang pertanyaan juga ya, katanya kalau sekali-sekali merokok tuh nggak apa-apa pada saat ngopi-ngopi dengan teman gitu.
daripada merokok yang terus-terusan. Ini benar nggak, Dok? Apakah memang ada bedanya merokok sedikit-sedikit dengan merokok banyak, Dok? Iya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ini selalu nih kalau saya tanya ke pasien saya, Bapak merokok? Sekali-sekali, Dok. Sekali hari ini, sekali pagi, sekali siang, sekali malam. Kan seperti itu kan? Sekali pagi, sekali jam 1, sekali jam 2, sekali jam 3. Semua itu ujung-ujungnya awal-awalnya adalah karena merokok sama-sama kawan-kawan. Pasti dari situ dimulainya. Nggak ada lah orang tiba-tiba jadi candu rokok. Hari ini nggak merokok, besok kecanduan rokok, nggak pernah. Pasti munculnya awalnya itu gara-gara dicoba-coba, atau kita sebut nama ilmiahnya adalah recreational user. Jadi dia merokok itu kalau lagi rekreasi, lagi kumpul-kumpul sama kawan-kawan. Nah, dari situ otaknya mulai merespon rokok, dopaminnya lepas. Nah, walaupun sebatang dua batang, dopaminnya lepas. Kan tadi rokoknya mengikat reseptornya, dopaminnya lepas, dan otak mengenali ini rokok. Maka besok dia akan minta lagi. Jadinya nanti kecanduan rokok. Jadi mau merokok sebatang dua batang jangan dimulai, nanti jadi kecanduan rokok dan repot sendiri menghentikannya. Seperti itu. Jadi merokok sedikit atau banyak itu sama ya, Dok ya? Ya. Jangan dimulai, itu mungkin kata kuncinya ya, Dok ya. Karena setelah kita mulai, karena rokok tadi itu memang pasti akan menimbulkan candu kepada si perokok tadi ini akan meminta terus-terusan. Kemudian ini ada pertanyaan juga nanti terkait dengan pertanyaan dari Dr. Hafsah ini. Tidak apa-apa katanya merokok asal rajin olahraga dan makan makanan sehat. Kemudian dikaitkan dengan pertanyaan Dr. Hafsah ini tadi, nutrisi apa yang sebaiknya kita berikan kepada orang perokok? Iya, jadi perokok itu punya segudang alasan untuk tetap merokok, seperti itu. Nggak apa-apa merokok asal makanannya bergizi, nggak apa-apa merokok asal saya tetap olahraga. Ya mereka selalu punya 1000 alasan, dan kita juga harus bisa counter bahwa yang namanya rokok itu sama saja tetap memasukkan racun ke dalam tubuh, dan racunnya itu masuk ke dalam paru-paru. Hal itu jalan utamanya, dan tidak ada cara untuk mengembalikan kerusakan paru akibat rokok tadi, walaupun dia olahraga, walaupun dia makanan bernutrisi tinggi. Jadi PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik itu ditandai dengan kehancuran alveolus. Jadi alveolus itu adalah kantong-kantong udara, itu kalau dia masuk rokok tadi akan menginduksi reaksi inflamasi pada alveolus dan dia hancur. Dan dia permanen hancurnya, tidak bisa kembali normal. Walaupun dia olahraga, walaupun dia makan makanan bergizi, tidak bisa diharapkan akan kembali normal, ya sudah hancur. Jadi tidak benar bahwa, oh nggak apa-apa saya merokok asal saya tetap olahraga, itu tidak benar. Yang namanya kita berusaha menurunkan faktor risiko, jangan dikasih timbangan gitu ya. Nggak apa-apa lah begini, nggak apa-apa lah begitu, itu hanya ngeles, itu hanya cara orang untuk tetap merokok. Nah kalau nutrisi, dia tanya apa nutrisi yang baik untuk merokok. Nomor 1 nutrisinya adalah berhenti merokok, itu dulu ya, karena emang yang namanya rokok sama saja tetap masukkan racun. Apa yang kita bisa berikan kalau memang nih ada orang berniat oke, saya mau berhenti merokok, kemudian saya mencoba cari nutrisi apa yang bagus untuk saya, tentu kita berikan yang sifatnya adalah antioksidan ya, yang makanan-makanan atau nutrisi yang kaya dengan antioksidan, karena rokok adalah stres oksidatif. Jadi rokok adalah pro-oksidan. Tentu kita harus berikan antioksidan. Apa antioksidan? Yang paling mudah dan paling lazim dicari, yang paling lazim dan mudah dicari adalah vitamin C, kemudian vitamin E, itu semua adalah antioksidan. Jadi kita pilihlah konsumsi makanan atau nutrisi yang mengandung vitamin C dan vitamin E, vitamin A juga ya. Bahkan ada bukti yang dikaitkan antara vitamin D dengan kecanduan merokok, yang mana semuanya adalah antioksidan. Jadi tidak harus spesifik satu jenis nutrisi, tapi kita bicara dengan antioksidan. Mungkin seperti itu, Bu Rita. Ya, jadi sebanyak apapun nutrisi yang kita masukkan, kalau tetap juga belum berhenti merokok, tentunya ya hanya masuk aja kali ya dok ya, tidak akan banyak gunanya untuk tubuhnya. Kemudian ini ada dari Yusman. Beliau adalah perokok katanya dok, perokok aktif yang 1 hari bisa habis 2 bungkus. Nah, mohon sarannya, katanya niatnya kuat untuk berhenti merokok. Seperti tadi Dr. Andika dan Bu Fajri sudah menyampaikan bahwa yang paling utama, yang pertama sekali itu tentu adalah nawaitunya, niatnya. Kalau niatnya sudah kuat, saya rasa ke depan untuk yang selanjutnya itu akan lebih mudah untuk berhenti merokok. Tapi ini dia mohon saran kembali, dokter. Mungkin sarannya kuatkan lagi, dok, apa yang bisa dilakukannya untuk berhenti merokok.
Ya, terima kasih Pak Yusman. Selamat, sudah ada niatnya. Artinya 2/3 jalannya sudah selesai. Nah, jadi kalau jalan rokok itu 100%, Bapak sudah menyelesaikan 60%-nya kalau sudah punya niat. Tinggal langkah-langkah teknisnya. Langkah-langkah teknis itu ada berbagai trik ya. Tadi yang pertama ada yang metode berhenti langsung merokok. Kemudian metode kedua adalah metode menunda merokok. Yang paling efektif tentu nomor 1, metode langsung berhenti merokok total. Nah, itu yang paling efektif. Kalau Bapak sudah punya niat yang kuat, insya Allah itu sudah lebih dari setengah jalan sudah selesai. Bapak insya Allah akan berhasil. Yang penting niatnya kuat. Nah, masalah teknis apakah mau langsung berhenti merokok, atau mau pakai teknik tunda merokok, atau mau menggunakan nikotin gum, dan lain sebagainya, itu hanya teknik, itu hanya device. Yang penting sudah punya niat, dan yang paling penting ada yang memonitor. Jadi sebaiknya ada anggota keluarga, misalkan istri atau anak yang ikut memonitor. Jadi jangan harus ada support system, jangan berdiri sendiri. Rentan jatuh nih kalau berdiri sendiri. Mesti ada support system yang mengingatkan. Nah, itu salah satu jalan atau solusi supaya bisa berhenti merokok. Cari support system, itu yang paling penting, Pak. Seperti itu. Mungkin dari Dr. Fajri Nur yang lebih banyak pengalaman bisa sharing juga, Bu. Ya, makasih Dr. Andika. Jadi betul yang dikatakan Dr. Andika tadi, berhenti merokok itu stop, langsung berhenti merokok. Betul kan Dr. Andika ya? Ya, contohnya orang puasa kok bisa berhenti merokok ya? Ya kan? Cuman begitu buka puasa rokok dulu yang dicari, minum segelas air terus nanti berhenti merokok lagi. Ya betul, nawaitunya itu kalau memang sudah ada, stop, langsung berhenti merokok. Namun untuk beberapa pasien, beberapa perokok, kadang-kadang itu dibutuhkan obat-obat untuk mengurangi mangkok-mangkok reseptor yang ada, mangkok-mangkok reseptor nikotin yang ada di otaknya. Kadang-kadang itu dibutuhkan obat-obat seperti, kita nggak usah sebut nama dagangnya ya, obat-obat, mungkin Dr. Andika lebih hafal obat-obatnya, ada yang dalam bentuk tablet 2 kali sehari, ada yang dimasukkan ke bawah kulit, tapi tetap juga niatnya Bapak ini harus berniat, dia pasti bisa. Rata-rata pasien di praktek begitu kita ajak berhenti merokok dia bisa kok. Diterangkan, kita edukasi, ada yang cepat, dia langsung berhenti cepat. Nah, kadang 3 tahun setelah itu saya jumpa, mungkin dia bawa istrinya atau anaknya sakit, saya udah berhenti merokok dok, dengan bangga dia menyebutkan seperti itu. Sejak kapan? Ya sejak yang dokter katakan hari itu, 3 tahun yang lalu, nah, seperti itu. Jadi ini kita memberikan reward, dok. Aduh makasih banyak Pak. Berarti doa saya terkabul, doa nyonya terkabul, sehingga Bapak berhenti merokok, gitu kan. Ini berkah yang luar biasa. Jadi memang kalau berhenti merokok, langsung berhenti merokok. Begitu ya Dr. Andika ya? Ya, setuju sekali Dok. Terima kasih Dok tambahannya. Ya, terima kasih Dr. Andika, Dokter dan Bu Fajri. Aku memang bahwa memang punya niat untuk berhenti merokok, langsunglah berhenti merokok. Jadi kepada Pak Yusman, kita ucapkan selamat dulu ini bahwa beliau sudah punya niat. Jadi kan bahwa momen Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun 2021 ini memang sebagai momen bahwa Pak Yusman tadi akan berhenti merokok. Mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan satu orang pada hari ini yang akan diikuti oleh yang lainnya, perokok-perokok yang lainnya untuk punya niat seperti Pak Yusman. Kemudian pertanyaan dari Ibu Glory Silitonga. Ini saya kira begini nih dok, tantenya sudah berumur 75 tahun, adalah perokok aktif. Tapi nggak pernah sakit dokter, nggak ada sakit jantungnya, nggak ada sakit paru-parunya katanya. Kenapa ya dok bisa seperti itu gitu? Sudah ya benar. Ya silakan dok, mungkin bisa dijawab dokter, beri penjelasan kepada Ibu Glory. Ya terima kasih Bu Rita. Ini sering sekali menjadi tameng, ya kan? Saya merokok udah dari puluhan tahun yang lalu, saya sehat-sehat aja, malah dokternya yang sakit duluan. Itu sering kan terjadi seperti itu ya. Ini malah menjadi tameng supaya orang yang tetap merokok, dia tetap bisa bebas merokok. Nah jadi kita harus kaitkan secara ilmiah. Saya akan berikan penjelasan ilmiahnya. Mengapa ada orang yang merokok tapi dia nggak sakit, dia sehat-sehat aja. Jadi dalam metabolisme nikotin ada yang kita sebut rapid metabolizer dan ada slow metabolizer. Jadi ada orang yang begitu nikotin masuk ke dalam tubuh, maka metabolisme nikotinnya berjalan sangat cepat.
nikotin masuk langsung di metabolisme, langsung racun-racunnya terurai. Itu disebut nikotin rapid metabolizer. Nah, pada kondisi orang yang rapid metabolizer ini, begitu nikotin masuk, maka nikotin akan memberikan efek berbahaya di dalam tubuh. Penyakit-penyakitnya akan langsung terjadi. Tetapi ada sebagian orang yang nikotin slow metabolizer. Hari ini nikotinnya masuk, nggak langsung diolah, produk-produk berbahayanya nggak langsung lepas. Entah kapan kita nggak tahu. Tapi dia akan tetap di metabolisme. Tetapi dia slow metabolizer. Jadi ada yang namanya farmakogenetik. Jadi gen seseorang ikut menentukan laju metabolisme nikotin. Ada yang metabolisme cepat, langsung terjadi efeknya. Makanya ada tuh yang 5 tahun merokok, 4 tahun merokok, langsung kejadian penyakit. Ada yang sudah 23 tahun merokok, 50 tahun merokok, nggak punya penyakit. Tetapi tetap suatu hari, andai kata dia masih hidup bertahun-tahun kemudian, efeknya akan terjadi. Karena tetap seperti ujungnya adalah rokok tadi, bom waktu. Bom waktu ini akan meledak, entah cepat, entah lambat. Nah, kita tidak tahu. Tetapi namanya metabolisme nikotin tetap berlangsung di dalam tubuhnya hingga suatu saat akan menghasilkan efek. Entah kapan suatu saatnya tersebut. Seperti itu, Bu Rita. Berarti tantenya Ibu Glory termasuk orang yang beruntung ya, Dok, sampai usia Ya. 5 tahun sudah. Ya, Iya, benar. Bu Rita. Jadi orang-orang seperti itu ada ada pasien saya umur 90 tahun masih merokok. Tapi terakhirnya dia 90 lebih, dia memang penderita tumor. Tapi saya kasih tahu aja, ini tumor. Ini sudah usia tua. Nggak mungkin lagi menjalani pengobatan tumor, nggak mungkin lagi. Akhirnya meninggal karena tumor. Tapi udah di atas 90 dia dapat tumor. Terus kemudian untuk kasus ini, kadang-kadang mungkin dari satu perokok, dari umpamanya perokok itu ada 2.000 orang. Hanya satu perokok yang punya seperti ini, yang dikatakan Dr. Andika tadi, mempunyai metabolisme yang cepat gitu kan. Tapi ini tidak menjadi patokan statistik untuk kita, untuk berhenti merokok. Jadi artinya kalau seandainya tantenya Glory bisa merokok sampai umur sekian, bukan berarti 2.000 perokok nanti akan umur sampai sekian, tidak. Jadi ini istilahnya kalau dalam statistik, ini apa ya, outsider. Outsider artinya memang orang yang punya berkah yang lebih. Tapi kan enggak, yang kalau dari 2.000, satu orang punya berkah, nah itu enggak bisa menjadi patokan kita. Demikian. Ya, jadi memang seperti tadi Ibu dan Dr. Andika bilang, mungkin ini ya orang yang beruntung ya, tantenya Ibu Glory ini, dan mungkin tadi seperti pasien Bu Fajri yang sampai usia 90 tahun. Tapi tetap saja bahwa nikotin tadi ini menjadi bom waktu ya Dr. Andika, yang pada suatu saat akan meledak. Dan tentunya apabila dengan usia tersebut seperti tadi Bu Fajri tentang pasiennya sudah umur 90, terkena tumor di parunya, biaya pengobatannya tentu akan lebih besar, mungkin akan lebih besar dari rokok-rokok yang dihisapnya selama ini tentunya. Jadi kalau bisa Bu Glory tetap jangan pernah berhenti mengedukasi tantenya supaya berhenti merokok, apalagi di usia tua. Mudah-mudahan usia tuanya tetap bahagia dan sehat hingga ke akhir hayatnya. Jadi kemudian ada pertanyaan ini terakhir ini Dok. Dok, saya juga sendiri kurang tahu banyak jenis-jenis rokok itu ya, apalagi mereknya Dok. Tapi ini katanya ada rokok mild yang resikonya lebih kecil dari rokok kretek lainnya. Apakah benar itu Dok? Ada rokok mild yang ya sering juga iklan kan kita dengar kan? Mild katanya gitu Dok. Jadi tidak berbahaya. Iya. Apakah benar itu Dok? Iya, ini memang luar biasa kampanye dari produsen rokok ya. Ada saja caranya untuk membuat konsumen itu berpikir boleh merokok. Jadi rokok itu tidak hanya bicara nikotin, tetapi juga bicara destruksi epitel akibat inflamasi karena asap rokoknya. Nah, katakanlah nikotinnya low nikotin, oke, mungkin low nikotin, tetapi kan asapnya tidak low. Asapnya tetap masuk ke dalam tubuh, dan asap tersebut tetap menginduksi proses peradangan di dalam paru tanpa bergantung jumlah nikotinnya.
Jadi tidak ada urusan dengan nikotinnya, asapnya tetap ada, tarnya ada. Jadi rokok tadi seperti presentasi saya, rokok itu bukan 100% nikotin. Rokok itu ada nikotin, ada tar, ada komponen lain-lainnya. Yang low kan cuma nikotinnya doang, yang lain tidak low, yang lain tetap tinggi. Jadi dia yang low-nya nikotin ini itu yang dia iklankan, itu yang dia bombastiskan ke masyarakat supaya masyarakat tergoda seperti itu. Pandai sekali tekniknya memang. Ya, memang betul Dokter Andika. Itu teknik jual namanya itu. Jadi kalau kita bilang itu hoax juga itu. Yang kita tahu kan Dokter Andika, ada 4.000 jenis zat kimia dalam sebatang rokok, ya kan? Nah, itu semua adalah zat kimia yang memicu ke arah kanker. Dan memang penderita rokok itu hanya 2 arahnya. Mau tumor atau mau PPOK, boleh pilih. Betul. Gitu ya. Dua-duanya menyiksa ya, Bu. Dua-duanya menyiksa di hari 50 tahun ke atas. Iya. Benar Bu dan Dokter Andika. Tapi seperti Ibu bilang tadi ada 4.000 jenis bahan kimia berbahaya dalam sebatang rokok ini tadi. Tapi kenapa ya Bu ya tetap aja orang mau memasukkan ke dalam tubuhnya bahan-bahan berbahaya ini tadi. Yang mungkin buat kita tetap aja saya sendiri itu tidak pernah habis pikir gitu melihat ada orang merokok dengan sangat nikmatnya tanpa disadari kah atau memang sebenarnya sadar juga bahwa dia memasukkan bahan kimia berbahaya tadi ini ke tubuhnya. Dan mudah-mudahan Dokter Andika dulu yang jawab. Ya, terima kasih Bu Rita. Saya yakin dia tahu, dia sadar, tetapi dia sudah jatuh ke kondisi kecanduan merokok. Sama seperti pengguna narkotika, pengguna narkoba itu nggak mungkin ada orang yang tidak tahu bahwa narkoba berbahaya. Tetapi si pecandu narkoba sudah sampai jatuh ke tahap ketergantungan merokok. Otak-otaknya, dopaminnya tadi itu sudah mencari rokok. Jadi seperti tadi dijelaskan oleh Dr. Fajrul, ada mangkoknya tadi, mangkoknya minta diisi. Mana isi saya. Sehingga dia merokok, walaupun dia tahu ini berbahaya. Sehingga itu yang harus kita putus rantainya tadi. Mangkok-mangkoknya tadi itu jangan ditutup. Jangan ada yang ngisi lagi. Supaya dia jangan kecanduan rokok. Jadi satu sisi kita bicara pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dia tahu, tapi dia tetap sikap dan perilakunya tetap jelek. Dia tetap menjadi pecandu rokok. Silakan tambahannya Dok dari Dr. Fajrul. Ya, betul kata Dokter Andika. Jadi mangkok-mangkoknya itu semakin dia candu, mangkoknya makin banyak gitu. Jadi mangkoknya itu yang harus kita bersihkan dari kepalanya. Kemudian kecanduan rokok ini di atas, kalau kita lihat grafik statistiknya itu, kecanduan rokok ini di atas dari marijuana. Itu ada di dalam dalam referensi. Jadi rokok itu di atas marijuana. Jadi dia lebih kuat dia. Daya ikatnya lebih kuat. Jadi ada seseorang nggak bisa mungkin dia lebih suka cerai sama istrinya daripada cerai dari rokok gitu. Sampai sebegitunya. Inilah bahaya rokok itu. Jadi zaman-zaman dulu kalau kita lihat kronologis itu pemilik gudang garam itu kaya raya karena gudang garamnya, tapi dia juga setelah anak-anaknya sekolah keluar, salah satu anak perempuannya sekolah di Inggris, dia melihat begitu bagusnya di Inggris tata kelola tentang rokok, sampai di Indonesia masih ingat nggak yang punya rokok gudang garam itu yang meninggal karena kanker paru kan? Nah itu anaknya itulah yang menjual saham rokok gudang garam itu ke akhirnya Philip Morris itu kan gulung tikarnya di Amerika karena rokok itu. Tapi sampai di Indonesia dia sekarang kaya raya karena dia sudah beli saham gudang garam. Dan dia mengatakan bahwa Indonesia itu adalah surganya untuk rokok. Jadi luar biasa kita menyumbangkan dana sebesar-besarnya kepada Philip Morris, orang Amerika loh, bukan orang Indonesia loh. Jadi marilah kita semua menghimbau orang-orang terdekat kita tidak merokok. Gitu. Ya, rasanya semakin miris hati kita ya Bu mendengarnya seperti itu. Iya. Nah kalau tadi juga di awal slide-nya Dr. Andika mengatakan bahwa perokok termuda itu dari Indonesia di umur 11 bulan dia sudah merokok.
Kayaknya bukan penghargaan ya buat Indonesia ya. Indonesia menjadi banyak perokok, kemudian perokok muda ini dari Indonesia, dan mereka mencari membawa kekayaan kita mungkin ya Bu ya. Dari Indonesia ini dan memberikan penyakit, meninggalkan penyakit tadi ini untuk rakyat Indonesia. Jadi kalian kita himbau, ayolah, sadarlah para perokok, jangan mau menyumbangkan kekayaan sebagian dari harta Anda itu kepada orang untuk menjadi lebih kaya lagi, sementara kita semakin menderita. Oke, tak terasa, tanpa terasa bahwa diskusi kita ini sudah lebih dari 60 menit. Banyak sekali mungkin pertanyaan lagi ini dokter tentang rokok ini yang kalau kita bahas mungkin tak habis-habisnya gitu. Tapi kita akan terus hari tanpa tembakau sedunia ini setiap saat agar apa yang kita harapkan tadi seperti regulasi untuk perokok, kemudian yang membeli rokok itu harus orang dewasa, tidak boleh anak-anak di bawah umur, bisa kita wujudkan segera, dan semakin banyak institusi di Indonesia ini yang menerapkan kawasan tanpa rokok dengan sangat ketat, bahwa tidak ada tempat untuk merokok. Seperti rumah sakit, bahwa rumah sakit adalah no zero untuk merokok. Jadi benar-benar tidak ada tempat yang disediakan. Kalau mungkin di bandara ada ruang khusus untuk merokok, kemudian di institusi lain mungkin ada, tapi kalau rumah sakit memang betul-betul nol untuk merokok. Jadi kalau mau merokok silahkan keluar dari gerbang rumah sakit. Itu yang kita harapkan. Baik, untuk mengakhiri acara, Ibu Tirmet, apakah masih bersedia untuk closing, untuk penutup, Dok? Ibu? Sebentar, Bu Fadli mungkin sedang ada bicara. Untuk closing, ya Bu. Untuk closing sedikit, Bu. Luhur ditutup mah. Ya, makasih Bu Rita. Ya Bu. Ada closing sedikit mungkin dari Ibu untuk hari tanpa tembakau kita pada hari ini. Silakan Ibu. Cukup banyak yang sudah kita bicarakan tadi Bu Rita. Ya, jadi cukup ya, cukup. Nah, cukup. Baik, terima kasih Ibu atas dukungannya untuk acara kita pada hari ini. Sekaligus pada hari ini kami mengucapkan selamat milad Ibu, barakallahu fi umri, selamat ulang tahun kepada Ibu Direktur Perawatan dan Penunjang kita pada hari ini. Semoga tetap senantiasa dilimpahi berkah, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap sehat. Amin. 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 Tanpa pernah bosan mendukung kegiatan-kegiatan kami, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Amin. Makasih banyak ya. Ulang tahun ya, Bu. Ya, makasih banyak. Baik, hari ini mungkin cukup sekian. Pada hari ini terima kasih banyak kepada Dr. Andika Pradana. Lain kali, Dok, kita akan tetap tanpa bosan, kita harus tetap edukasi ya, Dokter. Insya Allah. Kepada perokok-perokok, mudah-mudahan hari ini menjadi momentum yang istimewa buat semua perokok yang hari ini menguatkan hati bahwa kita harus tidak boleh menyentuh tembakau sama sekali, tidak boleh berokok sama sekali sampai ke 24 jam kemudian. Mudah-mudahan besok hari hal itu tetap tertanam dan menjadi niat untuk berhenti merokok. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah mendukung acara pada hari ini, adik-adik dari Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Kemudian terima kasih kepada seluruh partisipan, Pak Ridesman dari PPKMI, kepada Pak Rinto Prabowo dari Bapelkes dan PPKMI, teman-teman dari PPKMI, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dari Provinsi Riau, Aceh Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, kemudian teman-teman dari PKPRS, Diklit, dan seluruh partisipan yang telah ikut berpartisipasi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa berguna, Anda bisa semuanya menjadi berhenti merokok pada hari ini, mungkin yang bapak-bapak yang sedang merokok sudah berniat. Kemudian pesan kami tetap, selama masa pandemi ini, semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, segera disembuhkan. Dan kita yang sedang sehat ini, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, keselamatan, untuk hal kedepannya.
Kemudian pada hari ini webinar kita melalui link yang telah kita share pada flyernya. Mudah-mudahan kita tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kurangi mobilitas di luar rumah, menghindari keramaian. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Andika, terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kami pada acara kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, kita mintakan semua kepada peserta untuk membuka videonya, membuka kameranya, kita foto bersama. Kepada adik hostnya, ya Pak Ridesman. Ya, terima kasih. Ayo, makasih. Terima kasih Pak Ridesman dari Rumah Sakit Haji. Kepada host Kak Oka, silakan untuk memimpin untuk foto bersama, Kak Oka. Baik Bu, kepada semua peserta Zoom, mohon dibukakan kameranya agar diambil fotonya. Baik, ini untuk pengambilan pertama ya. 1, 2, 3. Mohon tunggu sebentar ya. Iya. Baik, yang kedua. Oke, selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Oka dan terima kasih kepada seluruh peserta, terutama Dr. Andika. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Sampai ketemu di webinar yang berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Kak Rita, makasih Rumah Sakit. Waalaikumsalam. Iya Pak Terima kasih. Prof. Hanafi, terima kasih banyak. Sama-sama Tika. Terima kasih semua. Mas Bowo, terima kasih. Good luck. Ya Prof, terima kasih Prof sudah berkenan hadir. Ada Malik, the best. Mantap. Alhamdulillah. Makasih Kak Ridesman. Ya. Teman-teman dari Izin. Ya. Izin lihat ya. Makasih Kak Rita. Iya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak foto bersama.